Silakan Mbak yang mau jadi moderator. Baik, saya akan mulai presentasi dari kelompok 2 dengan judul Dinamika Masyarakat Islam dalam Politik Kebangsaan. Di sini anggota kelompok kami yaitu Windy, Felicitas, Pramudia, Fitri, Rizka, Haura, dan saya sendiri Livia Lafida. Islam politik merupakan istilah lain dari keterlibatan masyarakat Islam. Dalam politik kebangsaan Indonesia, sejarah keterlibatan atau partisipasi masyarakat Islam dalam politik kebangsaan sudah lama terjadi sejak datangnya Islam ke Nusantara. Mayoritas penduduk yang beragama Islam telah menggerakkan hati dan pikiran masyarakat Islam, khususnya tokoh-tokoh Islam untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan dengan tujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan berdaulat dalam bentuk kekuasaan atau dalam kelembagaan politik resmi, khususnya dalam bidang pemerintahan, baik itu legislatif maupun yudikatif. Akan tetapi dalam perjuangan ini tentunya banyak dukungan atau penolakan, baik dari kelompok atau individu tertentu yang kontra terhadap Islam, sehingga menyebabkan Islam politik mengalami keterhambatan atau keterbatasan dalam mengekspresikan kebebasan politik di Indonesia. Sebagian pendapat bahwasannya politik dalam Islam merupakan dua hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan sehingga masyarakat Islam tidak perlu terlibat dalam dunia perpolitikan untuk memajukan Islam ataupun bangsa. Sebagian lagi berpendapat bahwa Islam dan politik merupakan dua hal yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Islam merupakan agama yang universal yang salah satunya berkaitan dengan konsep politik. Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat atau riayah syu'ab al-umayyah, sehingga Islam dan politik tidak boleh dipisahkan karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanaan syariat. Lanjut, Mbak. Sejarah Islam politik di Indonesia. Masa prakemerdekaan, sejarah Islam politik pada masa prakemerdekaan terbagi dua, yaitu masa sebelum dan setelah kedatangan bangsa kolonial atau penjajah. Masa sebelum kedatangan bangsa kolonial atau penjajah terkenal dengan masa Islamisasi di Nusantara. Banyak perbedaan pendapat para ahli sejarah dalam mengungkapkan masuknya Islam di Nusantara. Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama ke Indonesia sudah sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam baru datang pada abad ke-13 Masehi, terutama di Samudra Pasai. Di Jawa, proses Islamisasi sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi. Sejak itu sampai abad ke-13 dan abad-abad berikutnya, terutama setelah Majapahit mencapai kebesaran, proses Islamisasi di pelabuhan-pelabuhan terus berlangsung. Di sanalah kerajaan Islam pertama Jawa, yaitu Demak, berdiri diikuti kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat. Demak berhasil menggantikan Majapahit, dilanjutkan kerajaan Pajang, kemudian Mataram. Ulama-ulama yang berperan mengembangkan Islam di Jawa adalah Wali Songo. Dalimunte 2016. SI atau Serikat Islam berkembang menjadi organisasi politik Indonesia yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh Hos Tejokroaminoto yang sebelumnya dipegang oleh Samanhudi atas dorongan Tirto Adisurjo. Gerakan SI memiliki misi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Muslim. Maka tidak heran jika pada perjalanannya organisasi memiliki banyak pengikut dan berkembang pesat.
Pada tahun 1919, SI menyatakan memiliki 2 juta anggota, meskipun jumlah sebenarnya tidak lebih dari 0,5 juta orang. Namun kepopuleran SI tidak bisa dipertahankan di tahun 1920 dalam meraih kemerdekaan. Selain itu, muncul perpecahan disebabkan permasalahan internal dalam tubuh SI sendiri. Zuhri 2018. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai kelompok Islam reformis yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan cepat. Gagasan-gagasannya diterima dan menjadi populer. Pengalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pernah masuk dalam keorganisasian Budi Utomo dan pengamatannya terhadap organisasi pada tahun 1920, organisasi Muhammadiyah telah sebar di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Minangkabau, Pekalongan, Surabaya, Bengkulu, Banjarmasin, Amuntai, Aceh, dan Makassar. Zuhri 2018. Pada tahun 1920-an lahir pula organisasi pembaharuan Islam, yaitu Persatuan Islam, Persis, dan NU Nahdlatul Ulama. Persis yang dibentuk oleh Kiai Haji Zamzam lahir pada tahun 1923 di Bandung. Organisasi ini tidak terlalu bergairah untuk menambah banyak anggota. Kegiatan Persis lebih mengutamakan dakwah lisan dan tulisan, seperti menerbitkan buku dan majalah, ceramah, dan aktif di media massa. Selanjutnya, organisasi NU lahir di tahun 1926 yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan didukung oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lahirnya organisasi ini dilatar belakangi oleh keengganan terhadap kaum modernisme dan hendak membela kepentingan kaum tradisional. Gerakan organisasi ini cukup pesat. Pada tahun 1942 sudah memiliki 120 cabang di Jawa dan Kalimantan Selatan. Kemudian di tahun 1930 muncul organisasi pembaharu Islam di Bukit Tinggi yang bernama PERTI, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, menurut Zuhri 2018. Seiring dengan perkembangan pergerakan Muslim dan pada tahun 1926 dengan ditumpasnya pemberontakan PKI dan ketidakaktifan lagi SI, Soekarno dan Al-Ghami mendirikan sebuah partai politik baru. Politik tersebut bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang menuntut kemerdekaan Kepulauan Indonesia dengan cara non-kooperatif. Dan dengan organisasi massa, dengan adanya Partai Nasionalis Islam, setelah Belanda ditumbangkan oleh Jepang pada tahun 1942, penjajah Jepang melihat bahwa kaum santri bisa membantu mereka dalam hal administrasi wilayah Indonesia. Masa Orde Lama. Perbedaan adanya dua kelompok tentang dasar negara semakin nampak pada perumusan sila pertama, meskipun para pendiri bangsa ini telah menerima Pancasila sebagai dasar negara, sebagian Muslim lainnya meminta agar posisi Islam tercantum dalam konstitusi negara, yang mana aspirasi mereka dikenal dengan Piagam Jakarta dengan adanya penambahan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Piagam ini disetujui dan dimasukkan ke dalam UUD 1945. Namun ditentang oleh kaum nasionalis 41 dan akhirnya piagam tersebut tidak dicantumkan demi kesatuan bangsa Indonesia. Oke, next Mbak. Selanjutnya dibaca oleh Mbak Haura. Peristiwa tersebut menyebabkan timbulnya gerakan pemberontakan Islam. Di antaranya pada tahun 1945, Sekar Maji, Marijan Kartosuwirjo, dan gerakan Darul Islam yang melawan pemerintahan pusat. Tanggal 7 Agustus 1945, ia memproklamasikan negara Islam atau NII dan menyatakan bahwa dirinya sebagai imam. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar yang berada di Sulawesi Selatan menyatakan penegakan sebuah negara Islam atas komando Kartosuwirjo.
Perlawanan serupa juga terjadi di Aceh di bawah pimpinan Daud Bereh yang juga mengajukan kepada pemerintah pusat. Permasalahan ini yang menjadi salah satu penyebab dikeluarkannya dekret oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan dinyatakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, berakhirlah perdebatan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Next, Mbak. Masa Orde Baru. Sepanjang 32 tahun masa Orde Baru, rakyat tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyalurkan gairah politiknya secara bebas, setara dan seimbang dengan kekuasaan karena dibatasinya kebebasan berekspresi politik. Pada masa ini, masyarakat tidak berani mendirikan partai politik di luar jaring kekuasaan politik Orde Baru karena takut dituduh subversif secara garis besar. Hubungan Islam dan negara dapat dibedakan menjadi dua periode. Pertama, periode antagonistik 1966 sampai 1985. Hubungan Islam dengan negara pada masa ini 1967 sampai 1982. Oleh Bakir disebut dengan periode antagonistik. Pada masa ini negara diselimuti mitos pembakaran Islam dan sendiri masih kental dengan corak politik ideologinya Sukamto 2008. Next, Mbak. Pemerintahan Orde Baru berpikir pemerintahan terlalu sibuk dengan orientasi ideologi dalam hal pembangunan sehingga menyebabkan kehancuran ekonomi karena perdebatan ideologi yang sengit. Oleh karena itu, untuk memperbaiki pembangunan ekonomi, industrialisasi atau pemenuhan kebutuhan dasar rakyat masa depan, Indonesia harus bebas dari politik yang didasarkan kepada ideologi. Oleh sebab itu, sebagian para ahli berpendapat pada masa ini disebut Islamic phobia. Islamic phobia di kalangan pemerintah baru ini diduga oleh beberapa tokoh Islam juga disebabkan oleh kuatnya pengaruh CSIS bagi kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Islam. CSIS adalah salah satu think tank yang menopang berdirinya Orde Baru yang didirikan oleh Tionghoa non-Muslim. Menurut tokoh Islam mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintahan Soeharto lebih dari 15 tahun dan mampu menciptakan atmosfer bahwa musuh besar pemerintah adalah Islam. Hal ini yang menjadikan umat Islam merasa kecewa di masa Orde Baru. Next, Mbak. Masa pas Soeharto, secara garis besar Islam politik pada masa ini mengalami kebangkitan yang ditandai dengan 3 hal. Pertama, kegairahan pembentukan partai politik Islam, perubahan kebijakan pembentukan partai politik yang masa reformasi yang mulainya berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar yang membatasi pembentukan partai politik baru di Indonesia, serta Undang-Undang Azas Tunggal Pancasila Nomor 8 Tahun 1985 yang pokok isinya bahwa setiap partai politik harus menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada asas lain kecuali Pancasila. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, beliau memberi izin untuk terbentuknya partai politik baru atau kebebasan berekspresi politik, menyebabkan beberapa tokoh yang pada masa Orde Baru tidak berniat mendirikan atau bergabung dengan partai politik menjadi mendirikan partai politik. Next, Mbak. Akan tetapi, kendati pendirian partai politik Islam pada masa ini menuai pro kontra di kalangan Islam. Salah satu pihak pro yaitu Deliar Nor menegaskan bahwa partai Islam tidak pernah turut merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena partai Islam memiliki tujuan untuk menegakkan persatuan dan kesatuan serta berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti kesejahteraan rakyat, demokrasi, keadilan dalam hukum, politik, dan ekonomi, serta dengan sendirinya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Sementara itu, pandangan yang tidak mendukung berdirinya Partai Islam salah satunya dikemukakan oleh
Azumardi bahwa dirinya tidak setuju dengan berdirinya partai-partai politik Islam. Azra berpendapat bahwa ide pendirian partai-partai Islam lebih banyak didukung keinginan elit politik Muslim untuk mendapatkan kekuasaan daripada alasan-alasan keagamaan. Pendapat ini tampaknya tidak keliru, sebab banyak partai yang didirikan oleh umat Islam dengan lebih mengandalkan tokoh-tokoh politik daripada program partai. Next, Mbak. Baik, sekian Baik. presentasi dari kelompok 2. Mungkin Mbak Windy ingin menambahkan? Enggak, dilanjut Mbak Livia. Baik, jika ada pertanyaan atau sanggahan dari Bapak dan teman-teman, kita kelompok 2 mohon untuk dikoreksi dan arahannya.